Apalagi Kenzi, aku nggak akan biarin seujung kukunya pun menyentuh diri kamu. Adegan saat ini cerita sudah sampai di dalam peran Kansa yang harus berurusan dengan hukum pasca melawan anak pejabat yang berusaha melecehkannya di kampus. Anak pejabat tersebut bernama Kenzi yang terkenal sombong dan sok jago karena anak orang terpandang di kampus. Kenzi dimanfaatkan Funi untuk bisa menyingkirkan Kansa dari kampus sekaligus dari keluarganya. Hal itu karena Funi sudah bersemboyan ingin membuat kehidupan Kansa seperti di neraka ketika satu kampus dengan dirinya. Nah, dari adegan tersebut adalah sebuah konflik yang menjadikan pengantar untuk pertemuan Kansa dan Fatan mulai terjadi. Hal itu karena Fatan ingin membantu Kansa untuk bebas dari jeruji besi yang membelenggu atas tuduhan fitnah yang terjadi, yaitu tuduhan dugaan kasus penganiayaan. Padahal Kansa tidak bersalah karena dirinya hanya membela diri demi menjaga kehormatan dengan cara melawan. Lalu apa yang terjadi dan apakah Kansa bisa bebas dari tuduhan penganiayaan terhadap Kenzi anak pejabat? Tentu itu yang harus difikirkan Fatan untuk kompak bersama Kansa dalam upaya membebaskan. Seperti biasa, Fatan menggunakan cara unik namun cerdik, yaitu dengan cara pura-pura atau bersandiwara untuk memancing Kenzi supaya mau mencabut laporan tanpa harus melawan proses hukum yang berlaku. Cara Fatan memang terkesan konyol buat Kansa ya, hingga Kansa sempat menolak dan tidak setuju. Fatan meminta Kansa untuk membuat pengakuan yang direkam melalui HP. Dari pengakuan tersebut adalah Kansa harus bilang mau dicium Kenzi di kampus sekaligus di depan banyak orang. Namun dengan syarat Kenzi harus mencabut tuntutan di kantor polisi. Nah, dari situlah Kansa sempat menolak rencana Fatan dengan alasan tidak sudi dicium laki-laki yang menjijikkan buat dirinya. Bahkan Kansa menegaskan lebih baik membusuk di penjara daripada harus dicium Kenzi. Awalnya terjadi salah paham dengan rencana Fatan. Namun pada akhirnya nanti ketika Fatan memberikan penjelasan secara spesifik dan detail, barulah Kansa percaya dan mau mengikutinya. Bahkan Kansa akan percaya kalau Fatan akan menjadi laki-laki baik dan dia percaya untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai perempuan, sekaligus yang bisa membebaskan dari hukum untuk mencari jalan dengan cara cerdik, yaitu bersandiwara menjebak Kenzi. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Fatan akan berhasil? Tentu itu yang sangat seru dan menarik. Sebab ketika Kansa dalam masalah karena ulah dan kejahatan Funi sebagai biang keroknya, ternyata mereka selalu dipertemukan kembali untuk bisa kompak, saling membantu, dan kerjasama sebagai pasangan peran utama yang suatu saat nanti akan dipersatukan kembali, yaitu bersatu sebagai jodoh yang tertunda. Karena status Fatan dan Kansa saat ini adalah mantan kekasih ya, namun mereka masih saling cinta dan sulit untuk move on. Dokter Aksan sekarang udah pegang data-data itu, Pak. Jadi gimana kalau sampai Kansa ketemu sama mereka? Kalau sampai Dokter Aksan tahu siapa anaknya, habis kita semua. Adegan lain di saat Monica merasa percaya diri bisa memiliki Fatan dengan cara memanfaatkan sakit Linda sebelumnya. Di saat itu pula Kansa dalam masalah hingga berurusan dengan hukum. Tentu itu bukan suatu kebetulan ya, melainkan bersamaan yang memicu rasa percaya diri Monica akan runtuh dan hancur, yaitu ketika Fatan masih peduli dan masih menemui Kansa untuk membantunya menghadapi kasus hukum. Episode selanjutnya, proses Fatan membebaskan Kansa akan butuh waktu yang lumayan lama dan menguras tenaga, karena harus menjebak Kenzi terlebih dahulu supaya bisa masuk dalam perangkapnya. Setelah itu, Fatan akan mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu Kenzi akan menarik tuntutan di kantor polisi. Namun Kenzi tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Kansa, yaitu gagal mencium karena sudah terjebak. Nah, itulah yang terjadi nantinya,
hingga membuat suasana cerita itu makin menarik dan seru. Perjuangan dan pengorbanan Fatan untuk membantu Kansa akan terus dilakukan, bahkan terus diberikan dengan cara mengabaikan Monica, sehingga dampaknya nanti Monica yang akan menderita sendiri jika terus memaksakan cinta yang sejatinya hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Adegan lain, di balik konflik asmara Fatan dan Kansa yang masih belum bersatu, di saat itu pula keluarga Darto mulai bingung dan panik ketika curiga kalau Kansa anak kandung Dr. Aksan yang masih dicari. Jika sampai Dr. Aksan menemukan data Rianti yang sebenarnya ibu asuh Kansa, maka tak lama lagi rahasia Darto pasti akan terbongkar. Maka dari situlah yang menjadi sebab akibat Darto dan keluarga sangat ketakutan, hingga mereka terus mencari cara dan jalan untuk bisa menghalangi Dr. Aksan menemukan Kansa sebagai anak kandung yang sebenarnya. Lalu apa yang akan dilakukan Darto? Dan apakah dirinya akan berhasil menghalangi? Tentu itu yang menarik dan seru untuk kita simak kisah lengkapnya. Karena pada kenyataannya nanti, hidup Darto dan sekeluarganya akan selalu apes ketika berusaha menghalangi, sebagai bentuk karma dan azab ya yang akan dirasakan mereka semua. Adegan lain sudah ada rencana Dr. Aksan bertemu dengan Hutami, yaitu bertemu untuk membicarakan masalah anak kandung yang mereka cari sekaligus data Rianti yang berhasil didapatkan. Hingga pada akhirnya nanti Hutami akan melihat identitas serta foto Rianti dari data yang dikasih Dr. Aksan. Hutami masih ingat dengan wajah dan identitas Rianti, sekaligus akan memastikan kepada Dr. Aksan. Namun sayangnya antara Hutami dan Dr. Aksan masih kesulitan ya, karena terhalang dengan kabar dan informasi Rianti sudah meninggal dunia. Jadi pencarian masih nihil dan belum dapat kepastian yang jelas. Lalu bagaimana cara dan jalan Dr. Aksan bisa mengungkap dan menemukan identitas Kansa sebagai anak kandung? Tentu semua akan terungkap ketika tas milik Kansa berhasil ditemukan. Karena di dalam tas milik Kansa terdapat barang bukti sebagai wasiat Rianti untuk Kansa bisa menemukan keluarga kandungnya. Namun sayangnya tas Kansa lenyap entah kemana setelah dijamret preman di jalan sebelumnya. Biarpun begitu, Dr. Aksan akan tetap mencari cara dan tidak mau menyerah untuk bisa mengungkap misteri anak kandung yang masih dia cari. Hingga suatu saat nanti, entah cepat atau lambat, Dr. Aksan akan menemukan tas milik Kansa untuk membuktikan kebenaran kalau anak yang selama ini dicari sudah ada dalam rumahnya sendiri, yaitu Kansa. Nah, itulah proses perjalanan dari alur cerita selanjutnya untuk Dr. Aksan dan Hutami bisa menemukan anak kandung yang hilang, yaitu Kansa. Hidup Darto dan keluarga tidak akan bisa tenang ya. Mereka akan terus dihantui dengan ketakutan, penderitaan, dan kesengsaraan hingga tidak bisa tenang. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya Istiqomah Cinta hari ini. Terima kasih.